ini kalau gue ya, pada saat gue putus itu ngerasa kayak pertama pasti sakit hati atau enggak yang wah pokoknya kayak nangis mulu lah apa segala macam. Gue cowok juga gue nangis pasti. Tapi pada saat lu udah selesai dari fase itu, you feel free aja gitu, happy aja. Kalau menurut gue sih itu sangat happy banget gitu loh. Iya. Kapan sih kita tuh bakal menikah? Kapan sih kamu bawa gandengan? Kapan sih kamu kayak nggak single lagi? Sering gak sih dikasih pertanyaan kayak gitu? Kayaknya pertanyaan itu udah lewat, tapi recently, jadi kayak gue baru kayak ketemu sama keluarga gitu, terus dia bawa salah satu keluarganya juga, dan terus pas kami habis ngobrol terakhir, mereka udah menikah nih gitu. Yang salah satu di antara mereka tuh kayak she's very young, terus dia tiba-tiba gini pas gue mau cabut, Kak, kamu tuh belum nikah ya? Belum. Pantesan kamu bahagia. Oh, tapi itu menarik justru. Itu makanya itu menarik. tuh the best statement I ever heard tentang perempuan atau seseorang yang single. Bahwa ada orang yang punya perspektif berbeda, ngelihat orang yang single nggak bertanya kamu belum nikah tapi kayak hey you look so happy. Iya. Gitu. Karena biasanya kan kayak kalau single tuh, kamu milih-milih ya, jangan egois dari tante-tante kan. Nah, tapi kali ini kita justru mau ngebahas dari perspektif yang berbeda bahwa being single doesn't mean have to be lonely gitu. Karena kan kebanyakan orang gue sepi banget ya malam minggu, gak bisa kemana-mana karena gak punya pacar. Nah padahal sebenarnya kita bisa embrace kok singleness, dan singleness itu bukan berarti hidupnya miserable gitu, ya gak sih? Ya kan, dan emang kita pun sebagai single-single karena aku single, Syafira single, kita hidupnya tidak miserable, betul? Enggak dong, gak miserable. Tapi maksudnya dalam proses hidupnya tuh kayak umum aja. Kayak orang punya pasangan, nggak mungkin mereka akan selalu bahagia. Betul. Nggak mungkin orang yang single terus miserable terus-terusan. Kayak pasti akan ada dinamikanya, which is normal. Cuma nggak tahu kenapa tuh kita kayak dibedain aja gitu. Kita kayak spesies berbeda gitu, karena kita sendiri belum berpasangan, nggak punya pasangan saat ini atau belum nikah dan sebagainya gitu. Kayak kenapa menjadi berbeda gitu? Padahal kan itu it's just about status ya gitu. Kebahagiaannya enggak dari situ gitu. Ada banyak banget orang yang kayak mungkin Cynthia pernah denger gitu, atau ada yang pernah dengar juga bahwa kayak ada loh orang yang ngerasa lonely padahal ada di tengah-tengah crowd. Nah, ya kan? Jadi daripada kita tuh kayak ngebahas bahwa single is miserable, atau ada orang-orang atau teman-teman gitu ya yang kayak in a rush to find someone hanya karena demand bahwa harus bahagia tuh dengan punya pasangan. Kenapa nggak embracing our single life? Bener. Iya kan? Gak cuma kami berdua, ada Joe. Aduh, welcome to Bias. Emang single? Nah itu pertanyaan pertama, kalau nggak single nggak mungkin diundang di tema Iya ini. kan pembahasan mengenai single, jadi ya kita single. Emang single Joe? Single nih. Oke. Available kan? Enggak bercanda. Oke. Single, dulu sebelum nanya singlenya berapa tahun, umurnya dulu berapa tahun sih Kak? Maksudnya kenapa kita tanya umurnya, karena kalau umur 25 mah santai, nah sedangkan kalau Kak Ju berapa umurnya? Kalau umur gue sama kayak Vira, jadi tinggal di Google aja umurnya berapa. Basically sama. Iya. Itu sama ya? Hampir sama. Hampir sama. Bulannya juga sama. Yes. Kita anak Sagittarius. Sagit baru mau ngomong Sagittarius. Desember. Yes. Oh, Yes. oke. Desember banget. Oke, 30 something ya. 30 something. Yaudah deh, gue 36 terus kenapa ya? Iya kan? Enggak ada masalah. So what? Iya, whatever man. Gue 36 terus kenapa? Gitu. Bener, Nah, bener Jo menarik nih. Jadi pertama kali ketemu Jo, do you have someone? Yes. Waktu itu? Yes. Iya kan? Yeah, Terus betul. abis itu nggak lama dia single, terus punya pasangan lagi, terus single lagi. Tapi as long as I know gitu ya, Jo yang punya pasangan sama Jo yang lagi sendirian itu completely different. Dia kayak more alive, dia kayak lebih lebih kayak ya udah pertama kali ketemu Jo kayak very bubbly yang kayak gitu, tapi begitu punya pasangan kayak Kok beda? oh wait a minute gitu kayak That's so true, man. Nah, oke. gue That's nggak true kenal sih. orang ini gitu. That's so Apa true. sih yang akhirnya kenapa kok bisa berbeda sih Jo? Iya. Well, basically kalau misalkan punya pacar itu pasti senang.
Ya nggak sih? Kalau misalnya punya pacar pasti seneng. Tapi kalau misalnya mau dibanding-bandingin antara punya pacar dan nggak punya pacar, gue rasa sih sebenarnya dua-duanya bisa dibilang equal-equal aja gitu loh. Tapi kan sama kalau misalnya kita punya pacar itu kan banyak yang di-maintain ya. Kita harus kayak yang seperti yang tadi kita bahas ya. Kita harus memaintain, kita mau kemana lapor lah, kita mau kemana lapor lah. Nggak harus kayak gitu juga sih. It depends how you do the relationship and stuff gitu. Tapi kalau misalnya if you being single, gue sih nggak pernah ngerasain pada saat gue single gitu ya. And then I'm not happy, I don't know. Menurut gue sih utamanya sih kayaknya kita harus punya teman banyak dulu aja sih. Kayak gitu sih. Kayaknya sih gitu. Nggak pernah ngerasa atau ya gue single tapi gak pernah ngerasa gue single tapi gue nggak pernah merasa kalau gue itu lonely banget gitu loh. Lonely aja. Lonely aja gitu. Kayak gitu sih. Udah berapa tahun emang single-nya? Kayak dari yang lumayan. Bisa jadi orang menjudge-nya, oh ya emang gak feeling lonely, orang baru setahun bisa kayak gitu. Tapi kan banyak juga ada yang baru 1 hari selesai pasangan kayak, seseorang. This is my note. Pada saat ini kalau gue ya, pada saat gue putus, itu ngerasa kayak, pertama pasti sakit hati. Atau enggak yang, pokoknya kayak nangis mulu apa segala macam, gue cowok juga, gue nangis pasti. Tapi pada saat lu udah selesai dari fase itu, you feel free aja. Gitu, happy aja. Kalau menurut gue sih itu sangat happy banget gitu loh. Relief. Yes, relief banget. Relief banget. Jadi kita nggak perlu. Terus kita, terus gue tuh kayak bisa explore another friend. Itu lebih happy gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab kayak deg-degan ke, aduh kalau gue kesini nanti ada yang jealous lah, kesini ada yang jealous lah. So I think that's the most important thing, being happy, right? Kalau misalkan in your life, that's it sih menurut gue. Oke. Benar. Nah, menariknya kenapa kita maksudnya pengennya ini jadi lebih ngobrol karena kita bertiga single dan Kak Jo dari perspektif laki-laki, kita dari perspektif perempuan dengan umur juga yang maksudnya kita beda-beda nih. Nah, kalau bisa dari kamu sendiri sebenarnya apalagi perempuan ya, lebih dianggapnya pemilih kali, berkarirnya terlalu sibuk kali. How you deal with those kayak ditanya kenapa kok nggak punya pasangan, picky banget sih. Itu kan tentang option ya, maksudnya kayak kita semua punya preferences gitu. Kita semua punya kemampuan untuk menilai mana yang emang bisa get along with us gitu, ya kan gitu. Particular person yang bisa get along with us. Dan it's about time gitu. Maksudnya kayak ada sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol kan gitu. Ketika dalam berpasangan in relationship, nggak jaminan juga loh kebahagiaan itu datangnya dari ketika berpasangan gitu. Bahkan kayak misalnya pertanyaan sampai akhirnya orang tuh mulai kayak iya ya gitu. Ternyata nggak apa-apa ya gitu menjadi perempuan single gitu. Maksudnya bukan berarti I embracing single life forever. Maksudnya at the moment being single nggak apa-apa banget gitu. Karena akhirnya diri yang penuh itu bukan karena kita punya pasangan atau enggak gitu, tapi lebih ke apa sih yang udah kita lakukan untuk diri sendiri, upgrading ourselves, terus juga gimana caranya kita melihat relationship itu sendiri dan belajar dari previous relationship juga gitu. Dan keputusan untuk menjadi single, maksudnya menjadi single itu juga keputusan, bukan karena yang orang bilang nggak aku ya. Gitu. No, it's not gitu. Bukan itu, tapi lebih ke itu keputusan loh. Maksudnya kayak bisa loh kita memutuskan untuk bisa loh dalam misalnya hari ini malam ini kita menjadi perempuan single, besok udah punya pasangan, bisa banget. Tapi kan bukan itu yang mau kita jalanin gitu. Kayak kita orang-orang yang aku rasa karena bekerja, ketemu banyak orang, kita udah lebih mengenal diri sendiri juga, akhirnya omongan atau pertanyaan itu jadi nggak penting lagi. Kalau menurut gue sih pada dasarnya kita nggak usah nyari lah, ya kan? Kita nggak usah nyari. Nih pertanyaan gue nih untuk lo berdua, gimana caranya orang yang nggak ganteng-ganteng amat, dia pengen punya cewek yang cakep? Ini menarik. Orangnya pokoknya intinya dia nggak punya, dia orangnya biasa aja. Bisa dibilang kategori maaf ya jelek gitu ya. Dia bisa dapet cewek yang cakep gitu.
yang dia inginkan pokoknya cantik. Gimana caranya? Nah, aku punya perspektif karena orang bilang gini, kalau cewek tuh kelemahannya di kuping, kalau cowok di mata. Jadi akan lebih possible kalau cewek yang cantik dapat cowoknya yang biasa aja selama dia punya tutur kata yang baik. Tapi aku juga pernah dengar ini bahwa seberapa sukses perempuan, seberapa hebatnya dia di luar sana, lu sebagai laki-laki, ini aku dengernya ngomong perspektif ke cowok ya, lu butuh memberikan kasih sayang supaya dia ngerasa safe dan dia nggak harus jadi orang yang prideful gitu di depan cowoknya. Tapi tunggu dulu. Jadi kasih sayang sih yang paling penting ya. Aku ya. Tapi tunggu dulu. Cewek ini cantik loh. Jadi dia punya option yang banyak. Ya itu jadi sekian option, berapa banyak mungkin yang bisa kasih dia affection yang baik gitu, misalnya ada di mana dia butuhin support dari batiniahnya, misalnya support dari kebaikannya gitu loh. I don't know. Oke. Benar nggak? Anda bagaimana Yudhira? Mungkin karena dia tahu apa yang dia cari kali ya. Karena maksudnya kalau akhirnya karena output, karena penampilan, it doesn't last forever. Yes. It doesn't last forever. So how? Kayak penampilan. So basically tentang self fulfillment gitu, kayak seorang bisa sangat percaya diri walaupun mungkin dari penampilan biasa aja. Tapi kayaknya in a modern life gitu ya. Kayaknya orang udah nggak terlalu mikirin tentang atau mungkin kebanyakan gitu ya udah nggak lagi ngomongin tentang penampilan lagi, tapi lebih ke fashion, lebih ke intentionnya apa, lebih ke gimana boundaries itu sama-sama bisa terjaga gitu loh, kayak orang yang bisa fulfill each other gitu loh. Jadi kayak it's all about emotion, koneksinya tuh dari situ. I think gimana? Emang apa menurut Kak Jo?